Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan mengenai hubungan antar kas. Jadi, jika suatu perusahaan memperlakukan tiga jenis kas yaitu kas bank, kas reguler, dan kas kecil, jadi penjelasannya seperti ini. Yang pertama yaitu ada Departemen Treasury. Departemen Treasury ini yaitu departemen yang mengurusi keuangan. Biasanya dia berada di kantor pusat. Kemudian, selanjutnya, dia Departemen Treasury akan mengirimkan ke kas bank. Nah, kas bank ini berada di bank. Secara sistemnya dia memang berada di bank. Kemudian dari Departemen Treasury ini dia akan mengirimkan uangnya ke kas bank. Nah, dari kas bank ini dia akan displit ke yang pertama ke kas reguler dan kedua yaitu kas kecil. Nah, kas reguler ini berada di unit usaha, dia biasanya berada di perangkas. Nah, kas reguler ini kegunaannya yaitu untuk transaksi-transaksi yang nilainya misalnya di atas 500.000. Kemudian selanjutnya kas kecil. Nah, kas kecil ini untuk operasional sehari-hari biasanya secara tunai di bawah 500.000 tergantung kebijakan masing-masing. Nah, selain itu kita akan coba jelaskan bagaimana mekanisme hubungannya. Yang pertama, dari Departemen Treasury ini dia akan mengirim dana sesuai permintaan unit usaha. Yang pertama itu ke kas bank dulu. Dia kirim dari Departemen Treasury ke kas bank unit usaha. Kemudian setelah unit usaha menerima dananya di kas bank, mereka akan mengambil. Dan untuk diisi ke pertama ke kas reguler dan yang kedua yaitu kas kecil. Jadi dia bersamaan atau bisa satu persatu pun nggak masalah. Misalnya secara bersamaan, jadi dalam satu tanggal dia akan menarik uang untuk mengisi kas reguler dan kas kecil. Selanjutnya, nah kas kecil ini sumbernya ada dua, yaitu pertama dari kas bank dan yang kedua apabila dia habis, dia akan bisa mengambil dari kas reguler. Makanya kalau dia fungsinya kenapa bisa mengambil dari kas reguler, dia tidak bolak-balik menarik dari kas bank. Jadi ini diberi spare, kas reguler ini diberi kelebihan untuk mengisi kas kecil. Nah, kemudian selanjutnya apabila ada kelebihan dari kas reguler, maka dia harus dikembalikan ke kas bank. Nah, selanjutnya juga begitu dengan kas kecil. Kas kecil apabila habis, dia harus dikembalikan ke kas bank. Oke, sampai segitu mungkin cukup jelas. Nah, sekarang bagaimana jurnal yang terbentuk? Yang pertama, ketika jurnal dikirim uangnya, yaitu kas bank, debit, yaitu kas bank unit usaha ini, kemudian kas kantor pusat, dikredit 10 juta misalnya. Oke, jadi kalau Departemen Treasury ini mengirim dana, dia akan memperhitungkan kas bank yang ada di sini. Misalnya, si unit usaha meminta uang 12 juta, kemudian tetapi ada saldo kas bank 2 juta, maka yang dikirim yaitu 12 juta kurangi 2 juta, hasilnya 10 juta. Jadi seperti itu. Jadi kita misalkan ini benar-benar kosong, tidak perhitungan pengurangan, misalnya unit usaha meminta 10 juta, maka akan dikirim 10 juta tanpa ada potongan. Nah, setelah unit usaha mencatat, kemudian dia sudah bisa mengisi untuk kas reguler dan kas kecil. Oke, jurnal untuk mengisi kas reguler yaitu kas reguler pada debit, misalnya 8 juta, dikredit kas bank 8 juta. Oke, saldo 2 juta di kas bank. Tadi diisi 10 juta, kurangi 8 juta, sisa 2 juta. Selanjutnya, sekaligus isi kas kecil. Nah, untuk kas kecil, jurnalnya itu kas kecil, debit, kas bank 2 juta. Jadi kan ada sisa 2 juta. Nah, sekarang posisinya 8 juta tambah 2 juta, 10 juta. Kas bank dia sudah habis. 0. Jadi agak biar gampang, kita misalkan 0. Selanjutnya, setelah dilakukan transaksi, ternyata 2 juta ini udah habis nih, udah mau habis. Maka dia bisa mengambil dari 8 juta ini
diambil 1 juta. Dia ditransfer lah kas reguler ke kas kecil. Secara fisik dia dalam satu berangkas, tetapi hanya pencatatannya berbeda. Kemudian dari sini maka saldonya tinggal 7 juta. Di sini tinggal 1 juta. Oke. Selanjutnya apabila sudah ditransaksikan, misalnya pada akhir periode ada sisa atau lebih dana baik di kas reguler ataupun kas kecil, maka harus dikembalikan ke kas bank. Jurnal seperti apa? Jadi seperti ini. Yang pertama, jika ini adalah kas reguler yang dikembalikan, maka jurnalnya itu kas bank pada kas reguler senilai sisa uang yang di kas reguler. Kemudian, apabila kas kecil juga ada kelebihan, berdasarkan misalnya saldo akhir pada akhir periode maksimal 5 juta. Nah, tadi kan kita 8 juta kurang 1 juta, 7 juta. Nah, 2 juta ini dia harus dikembalikan ke kas bank. Untuk kas reguler misalnya aturannya 5 juta. Kemudian untuk kas kecil, jurnal yang terbentuk apabila mengembalikan dana yaitu kas bank pada kas kecil. Misalnya, tadi dari 1 juta ini maksimal peraturan kas kecil saldo maksimalnya misalnya pada akhir periode harus 500.000, ternyata ada kelebihan ada saldonya 700.000, maka harus dikembalikan 200.000 ke kas bank. Jadi seperti itu, makanya tadi ada di sini sisa 2 juta, di sini 200.000. Jadi untuk kas banknya tersisa 2.200.000. Jadi seperti itu penjelasannya mengenai hubungan antara kas bank, kas reguler, dan kas kecil apabila perusahaan menerapkan 3 kas seperti ini. Jadi ada kas bank yang bisa mengisi kas reguler dan kas kecil, kemudian kas reguler juga bisa mengisi kas kecil, kemudian apabila ada kembalian atau kelebihan harus dikembalikan ke kas bank baik untuk kas reguler dan kas kecil. Oke, semoga penjelasannya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.